Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah pencipta langit, bumi, laut, daratan dan segala isinya, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi yang indah ini kami datang menghadap hadirat Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan karuniakan kami lagi hari yang baru untuk melaksanakan pekerjaan kami. Sebelumnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, Yeremia pasal 26 ayat 12 sampai ayat 24. Yeremia 26 ayat 12 sampai ayat 24. Demikian. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini sesungguhnya aku ada di tanganmu. Berbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam dan nabi-nabi itu, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Memang beberapa orang dari para tua-tua negeri itu tampil juga ke depan dan berkata kepada kumpulan rakyat itu, katanya, Mika orang Moreset itu telah bernubuat di zaman Hizkia Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam, Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Apakah Hizkia Raja Yehuda beserta segenap Yehuda membunuh dia? Tidakkah ia takut akan Tuhan sehingga ia memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas mereka? Dan kita, maukah kita mendatangkan malapetaka yang begitu besar atas diri kita sendiri? Ada juga seorang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uria bin Semaya dari Kiryat Yarim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini, tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka mendengar perkataan orang itu, maka raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, maka takutlah Uria, lalu melarikan diri
dan tiba di Mesir. Kemudian Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Akbor beserta beberapa orang. Mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat biasa. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang tua yang sayang kepada anaknya, ketika anaknya mulai bandel, ketika anaknya mulai nakal, ditegur, dinasehati, atau diperingatkan. Kalau anaknya mau mendengar, maka dia akan berubah dari tingkah lakunya. Tetapi ada anak-anak yang tidak mendengar sehingga menjadi pemberontak. Begitu juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau atasan sayang kepada bawahannya, pasti ketika bawahannya melakukan kesalahan, diperingati atau ditegur. Ada bawahan yang mendengar, ada bawahan yang menurut, tapi ada juga yang membangkang. Begitu juga saudara-saudara, seorang komandan yang sayang kepada anak buahnya, kepada anggotanya, pasti ketika anggotanya mulai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan, pasti ditegur atau dinasihati atau diperingatkan. Kalau anak buahnya taat kepada komandannya, pasti dia akan berubah, setia. Tetapi kalau anak buahnya yang tidak mendengar, pasti akan dongkol. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan umat Tuhan bangsa Israel. Ketika mereka mulai menyimpang akan kebenaran firman Tuhan, mereka mulai melalaikan akan perintah Tuhan, mereka berjalan dengan keinginan mereka sendiri, memberontak terhadap Tuhan, maka Tuhan memperingatkan mereka melalui nabi-nabi utusannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nabi pasti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada umatnya, umat Israel. Dalam sejarah bangsa Israel kita pernah mengetahui bahwa pada zaman Raja Daud pernah ditegur dan Daud bertobat. Pada zaman Raja Hizkia, ketika Raja Hizkia dan orang-orang Israel mulai menyimpang dari firman Tuhan, ditegur oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menegur mereka ketika bangsa atau kota Yerusalem pada zaman Raja Hizkia sudah dikepung oleh kerajaan Asyur di bawah pemerintahan Raja Sanherib. Sudah mengepung kota Yerusalem. Tetapi pada zaman itu Nabi Yesaya menasihatkan kepada Raja Hizkia supaya bertobat, berdoa kepada Tuhan, memohon ampun, berpuasa, dan membentuk suatu tim paduan suara untuk memuji Tuhan. Terjadi mujizat Tuhan. Musuh yang sudah mengepung kota Yerusalem perang-perang sendiri dan semua mati. Raja Sanherib pulang ke kotanya, dibunuh anaknya sendiri, semua mati.
Pada zaman Raja Hizkia juga, ketika bangsa itu mulai menyimpang dari firman Tuhan, dari perintah Tuhan, ditegur oleh Nabi Mika dan mereka bertobat, sehingga penghukuman Tuhan tidak terjadi pada zaman Raja Hizkia. Jadi teguran Tuhan, peringatan Tuhan melalui Nabi, ada yang diindahkan oleh bangsa Israel, diindahkan oleh pemimpin mereka, raja mereka, tetapi ada juga yang dilanggar. Mereka tidak menerima teguran atau peringatan dari nabi-nabi. Termasuk dalam pembacaan kita tadi, saudara-saudara, Nabi Yeremia menegur Raja Yoyakim. Nabi Yeremia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, peringatan kalau mereka tidak taat pada perintah Tuhan, maka mereka akan dihukum. Bait Allah akan dihancurkan dan kota Yerusalem juga akan dihancurkan. Nabi Yeremia menyampaikan apa yang dia terima dari Tuhan. Dia ditangkap dan Yeremia bilang, saya sudah ada di tangan kamu, tapi kalau kalian membunuh saya, kalian mendatangkan darah orang yang tidak bersalah atas penduduk kota Yerusalem. Sehingga Nabi Yeremia masih diselamatkan, masih diluputkan. Tetapi ketika ada nabi yang bernubuat sama seperti Nabi Yeremia, namanya Nabi Uria, menubuatkan sama bahwa ketika bangsa itu melalaikan akan perintah Tuhan, pasti kotanya akan dihancurkan, bait Allah juga akan dihancurkan. Raja Yoyakim marah kepada Nabi Uria dan dia merancang untuk membunuh Nabi Uria, sehingga Nabi Uria lari ke Mesir. Tetapi saudara-saudara, Raja Yoyakim menyuruh untuk menangkap Nabi Uria di Mesir. Kita tahu bahwa intelijen terkenal, intelijen hebat di dunia dari Israel sejak zaman Yosua, yang juga menggantikan Musa menjadi pemimpin untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi intelijen Israel yang sekarang ini kita kenal dengan Mossad, itu intelijen yang terhebat di dunia. Sehingga ketika Nabi Uria pada zaman Raja Yoyakim lari ke Mesir, diberitakanlah Raja Yoyakim kepada intelijennya untuk menangkap Uria, dan Nabi Uria tertangkap dan dibawa ke Yerusalem dan dipenggal, dibunuh dengan pedang. Mayatnya dimakamkan di makam rakyat biasa, bukan di makam nabi-nabi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian bangsa Israel yang dikasihi Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, menghendaki supaya mereka damai, mereka sejahtera, asalkan mereka menuruti akan firman Tuhan. Tetapi mereka tidak menurut akan firman Tuhan. Kita ingat pada masa Raja Ahab, istrinya Isabel, mereka menyembah berhala, diperingati oleh Nabi Elia. Nabi Elia dikejar-kejar untuk dibunuh, dia lari ke janda di Sarfat, dan terjadi kemarau panjang 3,5 tahun di Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia selamat karena ada yang melindungi. Dia sebetulnya juga terancam akan dibunuh karena sudah ditangkap. Raja dan pemuka-pemuka Yerusalem, imam-imam, nabi-nabi dan penduduk Yerusalem sudah menangkap Nabi Yeremia, tetapi dia terluput. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, Tuhan juga selalu memperingatkan kita umatnya. Tuhan selalu berfirman kepada kita umatnya untuk setia pada kehendak Tuhan, untuk setia pada perintah Tuhan. Namun kadang-kadang ada umat yang mendengar, menurut
tetapi ada juga yang membangkang, ada juga yang tidak setia pada kehendak Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua supaya kita berubah setia, kita taat kepada Tuhan, taat akan firman-Nya, sehingga janji-janji Tuhan bisa digenapi dalam kehidupan kita. Janji penyertaan Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita. Janji berkat Tuhan digenapi dalam kehidupan kita ketika kita setia pada kehendak Tuhan. Tuhan menyertai kita semua, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang lagi mengucap syukur karena pagi ini Tuhan sudah melawat kami umat-Mu. Tuhan sudah berfirman kepada kami, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk setia pada kehendak Tuhan, sehingga janji Tuhan dijalani dalam kehidupan kami. Kami akan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami agar apa yang kami lakukan hari ini berhasil. Inilah doa syukur kami Bapa, dan pujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Makatete Hill, Warembungan, Kabupaten Minasa, Sulawesi Utara, saya menyampaikan selamat beraktivitas, salam sehat kepada kita semua, dan Tuhan memberkati.